Tidak ada daya yang bisa saya lakukan. Saya hanya meminta kepada Allah, kalau memang sudah waktunya kembali, berikanlah kemudahan. Sejak saat itu, saya berpikir, saya harus berbagi segala sesuatu yang saya dapatkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan propolis rizoma, banyak sekali orang-orang yang sudah bisa sehat kembali, Bapak Ibu. Saya minta tolong, saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya. Setelah malam ini, setelah tahu bagaimana bagusnya produk kami, tolong Ibu sampaikan kepada rekan-rekan semua yang di luar sana, mungkin mereka belum tahu. Karena mereka juga ingin sembuh seperti kita, Bu. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan. Ya kalau air mata bisa dihapus karena sudah hadir produk Rizoma tentunya ya kan? Iya. Kenapa? Karena dengan niat yang tulus, hati yang bersih, memberikan manfaat kepada Seluruh umat juga pastinya. Dan ini memang sebuah cerita yang menginspirasi kita bahwa tidak ada kata terlambat. Jika kemarin Ibu Intan belum berhasil untuk menyelamatkan, namun kita semua di sini memiliki kesempatan yang sama untuk saling berbagi kepada umat manusia dan kepada saudara kerabat agar tidak terjadi kejadian sama yang dialami oleh Ibu Intan. Boleh saya minta tepuk tangan untuk Ibu Intan semuanya? Ya, terima kasih Bu Intan. Dan berikut ya kami juga ingin mengundang untuk penyerahan surat ucapan selamat kepada seluruh pemenang bonus Mega Award ini selaku Direktur Keuangan PT Rizoma. Kepada Ibu Ati Sukmawati, kami mengundang Ibu Ati untuk berada di atas panggung. Ya, terima kasih, ucapan selamat diberikan secara simbolis oleh Ibu Ati Sukmawati, kita lihat di atas. Ya ke depan mungkin. Boleh kita berikan aplaus Berikan sekali tepuk lagi. tangan dan berikan semangat untuk kita di kesempatan malam hari ini. Selamat kepada Ibu Intan. Unit Apple iPad 2. 2 unit udah pernah 2 kali. Oh belum pernah 1 kali. Belum pernah, luar biasa. Ini Ibu Intan. Baik, kami persilakan kepada Ibu Ati untuk foto bersama. Berfoto Iya, bersama untuk sejenak. berfoto bersama. Mungkin Mas Agak bisa maju ke depan, boleh? Iya. Mohon. Boleh agak oke. maju ke depan, mohon maaf Bapak. Bapak boleh Lebih agak maju ke depan, lebih maju ke depan, mohon. Maju ke depan, Iya, lebih Supaya- kelihatan dan lebih tampak tentunya. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Beri tepuk semua. tangan buat mereka luar biasa yang berhasil mendapatkan reward tentunya yang Bonus. dihadirkan oleh Rizoma. Akan ada pengangkatan Dewan Leader Daerah. Di mana Dewan Leader Daerah ini adalah tim leader yang memiliki komitmen 100% untuk membangun Rizoma di daerah asal masing-masing. dan kami mengundang selaku koordinator Dewan Leader lagi dan lagi kami mengundang mewakili Jakarta kepada Ibu Intan Julianti. Berikutnya dari Yogyakarta, Bapak R. Sarwani. Dari Parakan, Bapak Muhlasin. Dan tentunya satu-satunya dari Malang langsung kita panggil Bapak Arif Gunawan. Dari Bengkalis kami mengundang kepada Bapak Zulhelmi. Dari Makassar kita punya Bapak Muhammad Isnan. Kami mengundang dari Mataram kepada Bapak Abdul Hamid HM Hussein. Selanjutnya dari Sragen, Bapak Sumarno. Mewakili Surabaya kepada Bapak Abdul Hamid Arif. Purworejo, Bapak Hermayadi. Dan terakhir Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dr. Andes Muhammad Yakin MM. Kami persilakan, Ya, kami undang Board of Leader Rizoma, Bapak Andi yang selalu luar biasa untuk berada di atas panggung, menghadirkan apresiasi dan mengangkat kepada Dewan Leader kita di kesempatan malam hari ini. dan ini adalah prosesi penyerahan piagam untuk Yang pertama keseluruh- Ibu Ya, Intan Julianti, betul. kedua Bapak R. Sarwani,
Ketiga Bapak Mukhlasin. Menuju ke Bapak Arif Gunawan. Selanjutnya Bapak Jul Helmi. Dan berikutnya Bapak Muhammad Isnan. Lanjut ke Mataram ada Bapak Abdul Hamid. Dari Seragen ada Bapak Sumarno. Dan Bapak Abdul Hamid Arif Surabaya. Lanjutnya dari Purworejo Bapak Hermayadi ada. Bapak Hermayadi. Terakhir dari Bulukumba Sulawesi Selatan Bapak Dr. Handes Muhammad Yakin. Ya, dan inilah ke seluruh Dewan Leader Daerah yang resmi diangkat. Iya. Malam hari ini. Silakan untuk berfoto bersama dahulu Bapak Andi. Dulu, Pak Andi. Berarti ya. Resmi menjadi Dewan Leader kita di kesempatan malam hari ini dan mereka 100% berkomitmen untuk mengembangkan ini. Dan ternyata yang belum resmi juga tadinya untuk Dewan Leader ini sudah berhasil mendapatkan bonus-bonusnya ya. Terlihat wajah-wajahnya ini. Sudah kelihatan. Iya. Tadi belum resmi aja sudah bisa dapat bonus. Ini membuktikan bahwa bukan hanya yang di atas saja yang bisa dapat bonus, maksudnya namun semuanya. Sebagai Dewan Leader. Sebagai Dewan Leader. Gitu. Oh, iya. Kalau yang lainnya pionir, iya, pionir. Tapi tetap bisa dapat bonus ya. Iya, benar. Tetap pokoknya semuanya merata deh. Ya. Silakan baik, kepada terima Bapak kasih banyak. Bapak Andi. Bapak Andi. Kami mohon untuk berada di tempat. Nanti Silakan dulu. untuk Bapak. Kita mau tanya sedikit dulu deh ya sama Bapak Andi di sebelah sini. Bapak Andi ini sebenarnya maksud dan tujuan sendiri dari Dewan Leader ini apa? Kenapa? Kamu langsung serongsong gitu. Soalnya kan saya yang nanya Pak Andi. Enggak, soalnya tadi dapat Samsung bukan ya Pak ya? Kok ya tetap ya. Okay. Ini apa ini Pak sebenarnya tujuannya? Jadi Dewan Leader ini adalah saya membuat organisasi kelideran supaya bisa kita menata, mengontrol, dan orang-orang dari Dewan Leader ini adalah orang-orang yang 100% komitmen yang bisa bersama-sama untuk membangun. Dan inilah Dewan Leader adalah pionir langsung dari perusahaan Rizoma. Karena kami menganut paham di Rizoma bahwa semua nanti keputusan yang bersifat strategis itu kita putuskan bersama. Oke, tepuk tangan yang luar biasa. Oke Pak Andi, pertanyaan saya ini lebih banyak nih, lebih banyak. Pertama, apa yang membuat Anda begitu bersemangat ya sebagai produk eksekutif? Nanti jangan dijawab. Yang kedua, kenapa berada di Rizoma? Yang ketiga, bagaimana menimbulkan semangat itu? Banyak banget. Hadirin semua yang ada di sini kita akan mendengarkan secara langsung motivasi malam hari ini yang akan diberikan oleh beliau yang sangat luar biasa. Kita sambut ini dia Bapak Andi Taufik, Board of Leader Rizoma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Handam wa yukafi masidahu ya rabbana lakal hamdu. Kama yang bagi jalali wajahimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya pertama-tama membangun Rizoma dengan senior saya di teknik Unhas, Pak Lukman, dan bertemu dengan Pak Awi memang dengan semangat bermanfaat bagi banyak orang. Karena ada beberapa statement itu bahwa kita akan membagi rezeki dari 5%, 25% sampai 2,5% yang wajib zakat. Itu yang pertama. Dan kami membuat memang sebuah perusahaan MLM The Next Generation yang memang membuyarkan selama ini paradigma cash flow quadrant yang dimiliki oleh Robert Kiyosaki. Jadi kita yang membantah itu. Jadi cash flow quadrant kita adalah beneficial quadrant. Kenapa? Jangan takut, karena saya yakin ketika kita bermanfaat bagi banyak orang, insya Allah Anda menjadi banknya Allah. Itu yang saya yakini. Kenapa? Karena ketika Anda bermanfaat bagi banyak orang, insya Allah Anda akan diberikan berkah, rezeki, kekuatan, kelapangan hati,
keikhlasan. Cuman yang saya mau beritahu, kebanyakan juga kita orang Indonesia ini ikut-ikutan bicara ikhlas tapi nggak tahu ikhlas. Saya ikhlas deh ini dan sebagainya. Jadi ikhlas dengan kalah sebelum bertanding itu beda-beda tipis. Jadi takutnya ke situ. Sebelum main bola dia sudah ngomong kalau kita kalah 3-0 ikhlas deh. Itu nggak ikhlas. Itu kalah sebelum bertanding. Karena konsep di Rizoma berbagi itu keikhlasan. Dan ingat bahwa ikhlas itu kuat, ikhlas itu masalah, dan yang terakhir adalah ikhlas itu hukum tertinggi, mengerti dan mengetahui dan menerima bahwa hukum Allah adalah Allah Maha Benar. Itulah keikhlasan yang tertinggi. Ikhlas kuat. Kalau Anda mau keluar rumah terus ada iPad, Anda nggak kunci pagar, nggak kunci juga jendela, nggak kunci pintu, baru Anda keluar, hilang iPadnya, Anda bilang ikhlas aja deh. Itu nggak ikhlas, bodoh, lemah. Yang kedua, kenapa saya bilang ikhlas itu kuat? Karena ikhlas itu masalah. Kalau Anda dapat bonus, Anda nggak bisa katakan ikhlas aja deh dapat iPad, karena bukan masalah. Makanya para pejuang-pejuang kita itu mengatakan bahwa perjuangan itu butuh pengorbanan. Pengorbanan itu butuh keikhlasan. Dan tiada keikhlasan tanpa kemenangan. Betul. Kenapa? Apapun kejadian kalau kita ikhlas, kita mengerti bahwa hukum tertinggi bahwa Allah Maha Benar. Selesai. Ujungnya kemana? Ilmu hikmah. Itu yang saya tangkap, makanya saya bilang kita buatlah Rizoma. Kebetulan Pak Awi yang mensupport sekali dan dia memang mengisyaratkan pada saat itu, saya mau bergabung tapi syaratnya ini saya katakan, saya juga mau beramal Pak. Kita sama. Cuman saya beritahu kepada semua bahwa sebaik-baik akhlak dan iman adalah orang yang berakhlak bagus, beriman baik, tetapi mempunyai kemampuan finansial yang cukup. Itu sebaik-baik akhlak dan sekuat-kuat iman. Karena dijelaskan, kebetulan saya muslim, saya dijelaskan dalam Al-Quran bahwa kemiskinan dekat dengan kekufuran. Makanya saya ajak teman-teman untuk kita bergabung di Rizoma, karena negara Indonesia ini masih ya negara miskin lah untuk terbelakang. Kenapa? Karena TKI-nya banyak. Iya, negara banyak TKI-nya, negara masih ekonominya rendah. Kenapa? Karena nggak ada yang menggaji, makanya dia keluar negeri cari untuk digaji. Kenapa nggak ada yang gaji? Kurang pengusahanya, terlalu banyak pekerjanya. Makanya kalau Olimpiade Indonesia dapat juara 3 apa? Angkat besi, karena memang pekerja keras. Iya, lihat itu, Afrika juara 1 lah, lari karena dia memang kerjanya buru binatang buas di hutan. Kalau Cina juara 1 main badminton karena dia tangkas. Kita pokoknya angkat besi, itu juara Indonesia itu, karena mulai dari Romusa, kerja paksa Jepang, Belanda, kerja ke memang pekerja. Itu yang harus dibuka, itu yang harus kita rubah paradigma berpikir. Kenapa? Terbukti. Jangankan kita di sini Pak, jangankan di tetangga Bu, masih banyak yang butuh pertolongan. Lihat sana, masih ada busung lapar di atas tambang emas, masih ada rumah kumuh di atas tambang nikel. Saya bicara dengan Ibu Dr. Eti. Itu lebih ribuan tanaman di Indonesia yang belum ada namanya. Masya Allah, subhanallah, kayanya bukan main Indonesia. Apanya yang miskin? Nih, mindset, pola pikir. Selalu mau kerja. Nah, kalau besar jadi ini ya. Nah, kalau besar TKI di Malaysia ya, bawa emas pulang ya.
Pertanyaannya, harusnya semua masuk Rizoma. Kalau semua orang Indonesia masuk Rizoma dan kaya raya, yang jadi TKI siapa? Orang Amerika jadi TKI Indonesia. Kita paksa dia datang sini. Kita gaji dia, nih gaji nih. Tolong telitikan saya ini. Ini ada tanaman belum ada namanya ini, tolong kasihkan saya nama. Namanya dari mana? Pokoknya member-member saya saja. Itu ada Pasarwani, Belosesis, apa sembarang aja. Kasih nama Sumarno, Apecia. Ya saya punya duit kok. Saya gaji. Iya. Kenapa? Itu tadi selalu kita berlindung di kata-kata bijak untuk melemahkan diri sendiri, menyembunyikan kelemahan, tapi berlindung di kata-kata bijak. Karena semua pakai otak, Bu. Bapak, Ibu semua pakai otak. Sukses pakai otak, pakai akal. Gagal juga pakai otak. Mau tahu? Orang sukses pakai akalnya cari solusi. Orang gagal pakai akalnya cari alasan. Semua pakai akal. Kamu kenapa nggak sukses? Pada saat saya kan saya ini. Saya nggak kemampuan ini, saya ini. Itu orang gagal, pakai akal cari alasan. Orang sukses pakai akal cari solusi. Bukan pasrah. Berlindung lagi kata-kata bijak. Kita kan harus sabar. Ikhlas aja deh. Hidup kan harus sederhana. Dalam harta itu dianjurkan, itu cukup. Kalau bisa banyak. Karena Rasulullah, menurut saya Muslim, Nabi Rasulullah itu kaya raya. Yang sederhana apa? Sikap dan sifat. Orang miskin bisa bermanfaat bagi banyak orang, boleh. Tetapi kalau kita mempunyai kecukupan finansial, itu kita bebas berekspresi. Pak Andi, ada tetangga sakit mau operasi kurang 2 juta. Oh iya, tidak ada masalah. Ini 2 juta 500 pakai investasi, beli gula-gula juga. Tapi kalau kita finansial kurang, Pandi tetangga itu mau sakit, kasihan. Ya kan? Bacakan Fatihah. Yang paling bagus suruh bacakan Fatihah, kasih duit. Kan begitu. Banyak. Saya mengikuti seminar. Ada Pak Dr. Nurul, ada Dr. Eti, ada ahli-ahli teknologi kita. Kebetulan di depan ada Pak Profesor juga dari UNM, dari Makassar. Banyak. Cuman dia gimana mau disupport bener. Ya kan? Semua juga pakai duit. Pak Dokter mungkin mau teliti ini, mau ini, mau ini, mau beli alat ini, mau beli alat ini. Jadi saya anjurkan kepada teman-teman, kita jalankan Rizoma, kita redistribusi usaha supaya kita berkecukupan finansial, terus kita redistribusi ilmu, apa yang diberikan sama pakar-pakar kita, pemateri kita sebarkan juga, dan yang ketiga adalah redistribusi amal, ya. Jadi jangan lagi menulis di Facebook, banyak menulis di Facebook itu. Biar miskin hati, biar miskin harta, yang penting kaya hati. Gimana caranya? Ada kan menulis Facebook itu, biar miskin, itu orang pasrah itu. Iya, orang pasrah itu. Biar miskin harta, yang penting kaya hati. Ya gimana caranya? Ada juga yang ngomong, biar miskin di dunia, yang penting kaya di akhirat. Satu paket, Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Satu paket, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Satu paket. Jangan dengarkan ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi saja itu. Sabar. Beda sabar dan takut, beda tipis. Beda tipis. Yang dikatakan sabar, Anda lewat injak kaki saya bisa melawan Anda, saya bisa menginjak Anda, tetapi saya tahan, itu sabar. Tapi kalau Kopassus lewat injak kaki saya bilang saya sabar, nggak sabar, takut. Ya tentara yang injak. Indonesia itu paling senang berlindung di kata-kata bijak. Ikhlas. Ya kalau main bola selama 5 tahun kalah terus, ikhlas. Bukan ikhlas, memang kau bodoh, kalah memang.
Ya kan? Nah sekarang para pejuang kita membela. Makanya saya bilang sama teman-teman, masuk di Rizoma, menjalankan Rizoma besok seminarnya. Yang jelasnya untuk menjalankan Rizoma saya anjurkan kepada teman-teman paling pertama bersikap jujur. Paling pertama bersikap jujur. Kenapa? Sederhana konsepnya. Tuhan yang menganjurkan kita jujur dan Tuhan yang memberikan kita rezeki. Betul tidak? Ya jujur saja. Dia memberi, Anda jalankan Rizoma cari rezeki, betul nggak? Terus dianjurkan sama Tuhan jujur, betul nggak? Siapa yang bagikan rezeki? Tuhan. Ikuti maunya Tuhan, jujur saja. Sederhana konsepnya itu. Kenapa? Ya apalagi ini bisnis jaringan. Kalau Anda jujur di awal, itu menandakan Anda sudah menghabisi masalah yang akan datang. Jadi kalau jujur di awal, kita sudah menghabisi masalah yang akan datang. Kalau jujur di awal. Tapi kalau bohong di awal, tunggu bom waktu. Jadi pertama jujur. Itu. Makanya besok saya ambil trainingnya, makanya saya berjudul bahwa The Seven Power of Marketing. Itu banyak dari konsep-konsep sejarah yang saya ambil. Pola berdagang. Termasuk Indonesia, nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Bukan, seorang pedagang. Iya, masa nenek moyang kita melaut-laut main-main? Bawa barang dia. Iya kan? Pedagang. Jadi nenek moyang kita adalah seorang pedagang. Kan? Dan Rasulullah juga kerjanya berdagang. Nah, cuman yang salah ada yang pedagang tidak mau bermanfaat bagi orang. Kita harus bermanfaat bagi orang. Kita support semua, ada Pak Dr. Nur mau penelitian apa dan sebagainya kita support. Karena dari situ kita mengambil manfaat bagi banyak orang. Karena saya katakan pesan saya, kalau hari ini hari terakhir kita di dunia, apa yang mau dikenang?